Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, melanjutkan materi yang kemarin. We will continue our lesson. Last meet we study about agreement and disagreement, and now we will study about conjunction. You can look on your book on page 15. This one. Okay. Page 15 and then activity 7. Okay. On activity 7 on your workbook you can also look at writing task 6 on page 17. This one. Okay. I have already prepared the material on this lesson about conjunction or kata hubung, atau boleh juga kita sebutnya dengan kata sambung gitu ya. Example conjunction of girls. Nih, saya ngambil satu gambar di sini. Tolong diperhatikan. Look at the girl who is sitting in her room looking at sky from her window. Her name is Aurelia, but why does she look so sad? She misses her family because she goes to a college far from her hometown. She needs to meet her family so that she will not be sad anymore in order to come back to her hometown. She needs to wait for a college spring break. Saya ambil dari ruang guru. From this picture there are 3 phrases. Ada 3 frasa yang digunakan untuk menggabungkan atau menyambungkan kalimat. Yang pertama kata so that, yang kedua kata in order to, yang ketiga kata for. Ya, kita pelajari satu persatu. Jadi 3 kata ini adalah conjunction, atau kita boleh menyebutnya dengan kata hubung atau kata sambung. Disiapkan juga buku catatannya. Saya turunkan dulu materinya. So that, kata hubung so that memiliki arti sehingga atau supaya. Kata hubung ini bisa digunakan jika kalimat tersebut menyatakan suatu kegiatan yang bisa membuat atau mencegah kegiatan lain setelahnya. Pada umumnya, jika kamu ingin menggunakan kata hubung so that ini, kamu perlu menggunakan sebuah modal. Penggunaan kata hubung ini terbagi menjadi 2 bentuk. Sebelum kita lihat 2 bentuk tersebut, kita coba kembali lagi ke teks tadi. Ini ya. Kita fokus pada kalimat atau frasa so that. She needs to meet her family so that she will not be sad anymore. Jadi ini ada 2 kalimat yang digabungkan dengan kata so that. Kita mulai dari sini. Dia membutuhkan untuk bertemu dengan keluarganya supaya dia tidak akan sedih lagi. Jadi kalimat yang pertama dihubungkan dengan so that dengan kalimat yang kedua. Fungsinya adalah so that ini berfungsi menghubungkan suatu kegiatan yang bisa membuat atau mencegah kegiatan lain setelahnya. Tadi ya, supaya tidak sedih lagi, makanya dia butuh bertemu dengan keluarganya. Itu kata menggabungkannya dengan kata so that. Bisa digunakan dalam 2 bentuk
so that plus subject plus can or could plus verb one. Saya tulis di sini, jangan lupa ya bahwa kata can itu digunakan untuk menyatakan kemampuan, kebisaan, ability yang dapat dilakukan sekarang ini or in the present. Sedangkan kata could, kebisaan or ability yang dapat digunakan untuk menyatakan kemampuan yang dilakukan hanya di masa lalu. Itu menggunakannya could. Kemampuan pada masa lalu itu you can say with could. Contoh kalimatnya begini, Riani works hard so that she can earn a living. Yang contoh kedua, Ben built a pool in the garden so that his children could swim in hot weather. Jadi menggunakan kata so that atau menggunakan conjunction so that, Ben membangun kolam renang di tamannya sehingga atau supaya boleh juga anak-anaknya bisa berenang ketika cuaca sedang panas. Karena in hot weather atau situasinya dalam kondisi yang masa lampau, maka yang digunakan adalah menggunakan modal could, bukan yang can. Berikutnya bentuk yang kedua, so that plus subject plus verb one. Langsung pakai verb one atau didahului will dulu baru verb one. Saya tulis di sini keterangannya, ternyata kata hubung so that juga bisa digunakan dengan menggunakan verb one. Langsung so that subject verb one begitu, atau didahului dulu sebelumnya ada will-nya dulu. Will kemudian verb one, gitu ya. Masih ingat kan ya kata kerja verb one dan will plus verb one? Saya tulis ini, jangan lupa ya, kata kerja verb one dapat digunakan untuk menyatakan kebenaran mutlak. Jadi kalau verb one menggunakan verb one langsung, itu kebenarannya mutlak in the present. Sedangkan kata kerja verb one yang didahului will itu menggunakan bentuk future or kejadian masa depan, kejadian yang akan datang gitu. Contoh kalimatnya begini, I always carry an umbrella so that I don't get wet. Jadi dia menyampaikan bahwa saya itu selalu membawa payung sehingga I don't get wet, saya tidak kebasahan. Jadi menyatakan sebuah fakta, menyatakan sebuah kebenaran yang mutlak atau sudah menjadi kebiasaan. Jadi dia I always carry gitu. Jadi dia selalu membawanya, kebiasaan. Bisa juga kita menggunakan I'm going shopping this evening so that I won't have to go tomorrow. Saya akan pergi belanja malam ini sehingga saya tidak akan atau tidak harus begitu. Saya tidak harus pergi besok. Karena apa? Karena sudah melakukan belanja hari ini, gitu ya, malam ini. Oke, itu menggunakan so that. Jadi kesimpulannya so that itu artinya sehingga atau supaya. Jadi, kalau kalian mau menyambungkan kalimat dengan kata sehingga, yang digunakan adalah kata so that. Bagaimana cara pembentukannya? Tadi ada dua. Yang pertama menggunakan can or could, baru kemudian diikuti verb one-nya. Yang kedua bisa menggunakan verb one langsung atau will plus verb one. Tadi ya sudah saya jelaskan. Berikutnya ada kata hubung conjunction menggunakan in order to, ya, in order to, atau boleh juga nanti dalam bentuk lain munculnya in order that. Kata hubung in order to atau memiliki makna untuk, sementara in order that memiliki makna supaya atau agar. Frasa ini digunakan untuk menjawab pertanyaan dengan kata tanya why. Ya. Jadi why kan artinya mengapa gitu ya. Kemudian kalau saya mau menjawab bisa menggunakan kata in order to. Penggunaannya terbagi menjadi dua bentuk, in order to plus verb one langsung, dan in order that plus subject plus predikat atau
plus verb 1 gitu ya. Kita bahas satu persatu mulai dari in order to plus verb 1. Saya ulangi, di sini ada selalu saya beri keterangan jangan lupa ya, gitu ya. Jangan lupa ya. Frasa in order to pasti akan selalu diikuti kata kerja bentuk infinitif karena to. Jadi kalau ada kata to itu selalu diikuti verb 1. Jadi infinitif, kalau zaman baru dengar kata infinitif, infinitif itu sama halnya dengan verb 1. Tahukah kamu selain dapat diletakkan di tengah, frasa in order to plus verb 1 dapat juga diletakkan di awal kalimat. Contoh kalimatnya menjadi seperti ini. In order to pass the exam, we should study hard. Supaya lulus ujian, kita harus belajar dengan rajin. Nah, in order to-nya diletakkan di depan, kata supayanya diletakkan di depan. Berikutnya, tahukah kamu kata hubung in order ternyata sering dihilangkan dalam sebuah kalimat. Oleh karena itu kalimatnya berubah menjadi to begitu saja. To pass the exam, we should study hard. Nah, in order to menjadi to, in ordernya hilang. Menjadi to pass the exam, we should study hard. Begitu saja. Dalam contoh kalimat di atas, penghilangan kata hubung in order tidak mengubah kalimat. Jadi artinya tetap sama. Ada in order, tidak ada in order, artinya tetap sama. Supaya lulus atau untuk lulus ujian, gitu, kita harus belajar dengan rajin. Gitu ya. Jadi in order to dengan to itu penggunaannya sama. Langsung diikuti dengan verb 1-nya. Berikutnya ada in order that, yang diikuti dengan subjek plus predikat. Predikat ini sebenarnya verb. Kalau kita di bahasa Inggris kita sebutnya menjadi verb. Di bahasa Indonesia predikat atau kata kerja. Di bahasa Inggris kita menyebutnya dengan verb. Frasa in order that selalu diikuti klausa. Klausa itu apa ya? Ya subjek plus verb itu tadi. Klausa namanya. Tetapi kata that seringkali dihilangkan karena sudah mulai jarang digunakan dalam kalimat. Tidak seperti in order to, frasa ini tidak dapat diletakkan di awal kalimat. Jadi in order that itu letaknya hanya di tengah kalimat. Contohnya begini. Reni should study hard in order that she will be clever. Jadi, Reni itu harus belajar dengan rajin, dengan keras, supaya dia menjadi anak yang pintar. In order that-nya letaknya di tengah. Tidak seperti in order to yang bisa diletakkan di depan. In order to langsung diikuti verb tanpa harus ada subjeknya lagi. Tapi kalau in order that itu harus ada subjeknya lagi. Di sini ada she. Setelah in order that langsung she. Gitu ya. Kalau yang tadi kan in order to langsung pas, langsung kata kerjanya. Itu bedanya in order to dengan in order that. Yang terakhir kata kerja berikutnya yaitu kata kerja menggunakan kata for. Penggunaan kata hubung for bisa diikuti dengan bentuk noun, bentuk kata benda. Jadi for itu artinya untuk begitu ya. For you, untukmu. You, kenapa boleh diikuti for? Karena you itu kata benda, noun. Gitu ya. Atau verb ing. Jadi selain noun, for juga diikuti dengan verb ing. Kata penghubung for memiliki arti untuk atau demi boleh juga. For you, demi kamu. Selain itu, kata hubung for juga berfungsi sebagai pemberi informasi. Contoh, Reni sends money for her parents. Reni mengirimkan uang, sejumlah uang untuk orang tuanya. Jadi for di sini diartikan untuk, gitu ya. Orang tuanya itu noun, diikuti noun. And atau contoh lagi, contoh yang kedua, this mop is for cleaning the floor. Ini memberikan informasi, ini ya, memberikan keterangan. Kain pel ini berfungsi untuk membersihkan lantai. Jadi menggunakannya
for cleaning, untuk membersihkan. Jadi kata kerjanya menggunakan verb ing. Jadi kalau menggunakan for, sekali lagi kata kerjanya pakai verb ing. Tapi kalau to, kata kerjanya pakai verb one. Gitu ya. Itu pembelajaran kita pada hari ini. Sekali lagi saya ulangi, pembelajaran kita hari ini tentang conjunction, atau boleh juga disebut dengan kata hubung dalam bahasa Indonesia, atau kata sambung. Jika memang ada pertanyaan, silakan disampaikan melalui kolom komentar. Nanti akan kita bahas di kelas online. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan dicatat, dan pada pertemuan yang akan datang catatan ini akan saya minta untuk dikumpulkan. Terima kasih atas perhatiannya. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.